Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Penanganan bencana atau penanggulangan bencana mengalami perubahan paradigma dan tindakan, di mana sekarang pada menitik beratkan kepada masyarakat. Bukan hanya masyarakat menjadi korban, tapi saat ini masyarakat menjadi salah satu pelaku dalam penanggulangan bencana. Seperti apa penanggulangan bencana berbasis masyarakat? Pemirsa, di studio kita hari ini telah hadir Bapak Tanto Herianto, Kepala Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dan kita akan belajar banyak dan juga mungkin menjadi inspirasi bagi Anda. Pemirsa, hanya untuk Anda. Bersama saya Putri Rahmadani, inilah Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Bapak pemirsa, Anda pasti penasaran sekali setiap Anda menyaksikan Bangga Magelang, khususnya di Magelang TV, Anda melihat lukisan indah menjadi background kita di studio Magelang TV. Ini merupakan lukisan berbahan empon-empon dari salah satu maestro yang berasal dari Magelang, yaitu Mas Isting Medi. Anda bisa mengoleksi lukisan tersebut dengan menghubungi Magelang TV atau langsung berkunjung ke Isting Medi Studio Art yang berada di Borobudur. Senang sekali hari ini bisa bertemu Bapak Tanto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Saya ini panggilnya lebih akrab Mas atau Bapak ya enaknya? Mas aja. Kayak Mas aja lebih ini ya. Soalnya Bapak Kepala Desa Dukun. Jadi saya kesannya kalau manggil Mas apa ini kurang gitu ya. Tapi mungkin lebih akrab Mas Tanto begitu ya. Saya lebih dikenal dengan nama Tanto Bumi sebenarnya. Tanto Bumi. Ya. Kenapa dengan Bumi? Mas Tanto. Bumi itu karena kebetulan saya dari Bukit Merapi gitu. Oke. Teman-teman di dunia relawan apapun banyak yang tahunya saya itu Pak TB kan gitu. Jadi Tanto Bumi ya. Tanto Bumi. Ya. TB. Ya. Mas TB atau Tanto Bumi ini sekarang menjadi kepala desa Dukun di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Salah satu sosok yang dianggap cukup inspiratif bagi warganya, insya Allah. Dan meski di tengah situasi pandemi ini mungkin bisa menceritakan di desa Pak Tanto itu seperti apa kondisinya, lalu bagaimana Pak Tanto menyikapi dan juga mengajak warganya agar tetap mengikuti protokol kesehatan atau seperti apa? Ya. Pak Tanto silahkan. Mungkin kondisi sama ya seperti desa-desa yang lainnya, se-Indonesia lah mungkin sama. Tapi pada prinsipnya kami ini kan ada di lereng Merapi, gunung. Jadi mungkin kalau menaikkan imunitas tubuhnya ya sama, mereka beraktivitas sehari-hari. Rata-rata kami itu kan 90% kan petani. Mereka seperti biasa, mereka beraktivitas seperti biasa. Terus apa yang dilakukan oleh kami selaku pemerintah desa, kami memberikan pemahaman atau informasi yang sedetail mungkin. Jadi karena isu-isu seperti pandemi COVID-19 ini kan banyak di luar sana yang membuat masyarakat menjadi galau lah itu ya. Nah, kita hadir dengan para OPRB. Jadi OPRB itu organisasi pengurangan risiko bencana yang diberi nama Bimagana. Jadi Barisan Masyarakat Siaga Bencana yang ada di Desa Dukun. Harapannya untuk ikut menguatkan peran masyarakat dalam penanganan pandemi. Gitu. Iya, jadi memang sudah seperti apa yang Mas Tanto sampaikan juga, bahwasanya memang mungkin tidak ada daerah di Indonesia saat ini yang tidak mengalami hal tersebut atau mewaspadai hal tersebut agar tetap hidup sehat gitu. Tetapi yang menarik di sini adalah tentang penanganan bencana dan juga memang Mas Tanto kebetulan fokus berada di penanggulangan bencana itu. Bagaimana itu bisa terjadi dan bermula dari kapan Mas Tanto tertarik di dunia tersebut? Kalau boleh cerita, saya ada dua tokoh yang mempengaruhi hidup saya. Itu namanya, satu adalah Dr. Andes Andi Hanindito. Dia waktu itu di Kasubdit Penanggulangan Bencana dari Kementerian Sosial. Yang kedua adalah Mbah Eko. Itu yang merubah pola pikir saya. Itu terjadi tahun 2006. Sudah tsunami kita waktu itu 2006 bulan Mei, kalau nggak salah bulan Mei itu Merapi bergejolak. Dan waktu itu beliau Pak Presiden SBY juga hadir di Desa Dukun waktu itu. Saya melihat banyak orang berdatangan di desa saya, sedangkan saya menjadi penonton kan gitu. Dari rasa penasaran itu saya datangin mereka itu, ikut terlibat lah, bantu ini bantu itu.
terbesit dalam minat saya. Saya orang pribumi, orang lokal, kenapa harus jadi penonton? Betul. Disitulah saya mencoba mendekati beliau Pak Andi, akhirnya terbangunlah sebuah kerangka bagaimana pembentukan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Oke. Dulu di 2006 itu belum booming. Belum ada ya. Belum ada. Tapi pemilikan beliau Pak Andi itu sudah betul. menginspirasi saya untuk itu. Dan kemudian Mas Tanto kemudian membentuk tim. Ya, kami kebetulan itu. waktu itu punya namanya Hima Bumi, Himpunan Muda Bukit Merapi. Kalau 2006 tuh mungkin bahasanya bukan pecinta alam, saya baru sebagai penikmat alam saja. Saya rangkul teman-teman, kita udahlah naik gunung apapun sudah. Coba kita terjun ke masyarakat. Ada cara yang lain untuk mencintai bumi. Betul ya. Jadi akhirnya disitulah kita terbentuk yang namanya waktu itu Tagana. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya juga sebagai Ketua Umum Tagana Jawa Tengah. Saya di Sarda Jateng juga ya tergabung keluarga besar Sarda daerah Jawa Tengah. Oke. Kalau di wilayah Jawa Tengah, kebetulan di Tagana ya Mas Tanto ya. Di Jawa Tengah khususnya di Magelang ini apa ya menjadi tantangan tersendiri bagi Mas Tanto di bidang penanggulangan bencana? Seperti kita ketahui memang Merapi salah satunya mungkin. Ya, mungkin saat ini saya lebih fokus ke Merapi. Karena kemarin kita juga berbincang dengan waktu itu Deputi 1 siapsiagaan dari BNPB hadir ke Desa Dukun bicara Jawa Tengah ini menarik kan gitu, apalagi Magelang. Di saat kita pandemi COVID-19, kita dihadapkan dengan kondisi Merapi yang levelnya menaik. Betul. Nah, otomatis apa yang menjadi renkon kabupaten, renkon desa sama desa saya, itu kan bertolak belakang. Yes. Ya, sisi lain kita menghindari kerumunan. Di sisi lain memang kondisinya. Betul. Nah, alhamdulillah saya juga kemarin coba dengan masyarakat bagaimana kita menghimbau pada masyarakat untuk itu kita siap siaga. Ya, ini pembicaraan menarik. Nanti kita lanjutkan lagi, Mas Tanto. Ini ada berita. Kita masuk ke segmen Mag News atau Magelang News Magazine. Pemirsa, Satgas TMMD Reguler Kodim Banyumas melatih baris berbaris di Desa Petahunan. Kita saksikan bersama liputan selengkapnya. Melatih baris berbaris dilakukan oleh sejumlah anggota TNI dari Kesatuan Yonif 405 Surya Kusuma. Tempat tugasnya yaitu di Desa Petahunan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebagai anggota Satgas TMMD Reguler 108 Kodim 0701 Banyumas, mereka terus melakukan hal-hal yang positif agar kehadiran mereka bermanfaat dan dikenang oleh masyarakat setempat. Prada Agung Surya Ramadan, anggota Yonif 405 Surya Kusuma mengemukakan edukasi tersebut sangat tepat dilatihkan kepada anak-anak desa setempat yang merupakan para murid MI Ma'aruf NU 1 Petahunan dalam rangka menyongsong Hari Anak Nasional tahun 2020 ini. Menurutnya baris berbaris bertujuan membentuk karakter anak sejak dini agar disiplin, bekerja sama, gotong royong, sabar dan juga tabah saat mendapatkan ujian. Selain memberi warna di Hari Anak Nasional, upaya kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kecintaan mereka kepada TNI. Sementara itu, Ikhwan Ciptadi selaku Kepala Sekolah MI Ma'arif NU 1 Petahunan menyatakan pihaknya merestui dan mengapresiasi atas motivasi yang diberikan TNI kepada sejumlah anak didiknya. Kegiatan ini akan memberikan pengaruh positif bagi anak didik untuk mengisi kegiatan mereka karena saat ini masih libur sekolah terkait wabah pandemi. Menurutnya juga berlatih bersama TNI akan menjadi pengalaman tersendiri bagi anak-anak didiknya karena akan lebih mengena dari segi nasionalisme. Untuk itulah dirinya mengucapkan terima kasih kepada TNI telah membantu pihaknya untuk membentuk karakter kedisiplinan yang nantinya akan sangat berharga untuk proses belajar mengajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prada Agung Surya Ramadan, anggota Satgas TMMD Reguler 108 Kodim Banyumas dari Kesatuan Yonif 405 Surya Kusuma.
Hari ini saya memberikan materi PBB kepada anak-anak yang bersekolah di MI Ma'arif NU 1 Desa Petaunan, yang merupakan desa sasaran TMMD reguler pada hari ini. Walaupun anak-anak sedang melaksanakan belajar mengajar di rumah, kami dari anggota Satgas TMMD atas seizin kepala sekolah ingin berbagi ilmu. Maksud dari pemberian materi PBB tersebut adalah sedini mungkin untuk menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab kepada anak-anak yang supaya menjadi anak-anak yang disiplin, handal dan berkarakter demi masa depan yang gemilang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan Magelang TV. Ya pemirsa, itu tadi latihan baris berbaris. Kita beralih ke berita selanjutnya masih di Mag News Magelang News Magazine. Prada Dade Karepisina, anggota Satgas TMMD Reguler Kodim 0701 Banyumas, melatihkan yel-yel satuannya kepada anak-anak desa Petaunan. Seperti apa yel-yelnya? Kita saksikan bersama. Adalah Prada Dade Karepesina, anggota Satgas TMMD Reguler Kodim 0701 Banyumas dari Kesatuan Kompi B Yonif 405 Surya Kusuma, salah satu yang menjadi sahabatnya anak-anak desa Petaunan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Sama seperti rekan-rekannya, ia juga mempunyai motivasi agar kehadirannya selama 1 bulan dikenang warga setempat karena memberikan manfaat. Selain selalu bersemangat menarik angkong dan mengolah adukan semen untuk mengecor jalan TMMD 1,8 km dengan lebar 3,75 meter, di sejumlah kesempatan dirinya melatihkan yel-yel satuannya kepada anak desa Petaunan. Di sela-sela kesibukan tugasnya di sasaran fisik TMMD, dirinya sempatkan menumbuhkan semangat nasionalisme kepada adik-adik dari Petaunan melalui yel-yel penyemangat. Dikatakannya yel-yel untuk mendorong mereka bersemangat untuk melanjutkan cita-cita, berdisiplin, cinta tanah air, dan mempunyai tanggung jawab untuk memajukan desa mereka. Ditambahkan, dirinya akan melakukan apa saja di sisa tugas di Petaunan. Semakin hari, semakin banyak juga anak-anak desa yang ikut bergabung melakukan yel-yel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prada Dade Alwi Karepisina, anggota Satgas TMMD Reguler 108 Kodim Banyumas, yang bertugas di Yonif 405 Surya Kusuma, Kompi Senapan B. Di sini, di sela-sela kesibukan saya anggota Satgas bertugas untuk mendukung program TMMD dalam pembangunan sasaran fisik. Saya sempatkan waktu untuk mengisi jiwa nasionalisme kepada adik-adik saya, warga desa Petaunan, di mana saya sedang bertugas agar mereka selalu bersemangat dalam mewujudkan cita-cita dan dijauhkan dari hal-hal negatif, contohnya ketergantungan dengan gadget, bahaya narkoba, salah pergaulan, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat! Tetap semangat! Tim Liputan Magelang TV. Ya, tadi Mas Tanto seru sekali ya melihat yel-yel bagaimana anak-anak dan juga keseruannya. Kita kembali lagi ngobrol bagaimana penanganan atau penanggulangan bencana. Kemudian ada juga bencana yang lain yaitu pandemi COVID-19. Ini memang tidak bisa dipungkiri akhirnya menjadi tumpang tindih gitu ya Mas Tanto, kalau dibilang. Bisa dilanjutkan lagi Mas Tanto, silakan. Ya, alhamdulillah kalau Kabupaten Magelang dengan segala kesiapsiagaannya lewat BPBD, ya, itu kan sudah terbentuk Renkon. Namun kami kemarin 4 hari yang lalu kami di desa pun mengupdate Renkon kami karena Renkon yang kami buat itu kan sebelum ada pandemi. Akhirnya kita bagaimana
menghadapi situasi Betul, ini, betul. kita harus mengupgrade semuanya. Beradaptasi lah ya dari dengan keadaan. renkonnya, renopsnya semua kita otomatis berubah kan gitu. Nah, kebetulan di kami itu kan ada namanya, ya tadi saya bilang ada organisasi pengurangan risiko bencana, Bimagana itu yang kita latih, kita didik lewat anggaran dana desa. Oke. Harapannya mereka menjadi duta-duta atau duta-duta kebencanaan di wilayah dusunnya masing-masing. Apalagi Merapi ini kan sorotan mata dunia. Betul. Nah, gitu. Betul. Kalau gunung lain yang bergejolak nggak begitu, Yes. tapi kalau Merapi yang bergejolak, ya karena Dunia waspada. Betul, karena ada kehidupan di sekitar Merapi itu yang menjadi permasalahan di Merapi sebenarnya. Tapi itu anugerah juga buat kami yang ada dari Merapi. Betul, betul, Iya. betul. Selalu ada dua sisi yang Betul ya. mengikuti apapun itu. Lalu apa yang tindakan-tindakan yang dilakukan kemudian, Mas Tanto? Kami kemarin pas menyusun rencon itu ya seperti di level sekarang, level waspada, kami Merapi melaksanakan sosialisasi jelas, sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua kami mengundang ahli dari BPTKD, dihadirkan ke desa dukun untuk memberikan sumber informasi yang sebenar-benarnya. Oke, Ya, betul. Ya, karena Kadang banyak hal harus ditutup-tutupi Betul. atau untuk kebutuhan tertentu ya. belum kami mengundang agak berbeda. Kebetulan di sini ada Ibu juga, Bu Kades, bahwasanya penanggulangan bencana itu kami kemarin hampir 70% perempuan. Oh, kenapa begitu? Karena saya ingin merubah paradigma bahwa selama ini perempuan itu dianggap kaum rentan. Betul. Saya tidak ingin mereka kaum perempuan menjadi objek, tapi sebagai subjek. Yes. Karena Betul. menurut saya perempuan Sudah saatnya. Ya, manusia yang kokoh, tangguh, dan bisa menyampaikan. Sosialisasi itu akan berbeda kalau perempuan yang menyampaikan. Yang menyampaikan. Ya. Wah, itu menurut saya strategi yang menarik di mana sosok perempuan memang adalah sosok yang tangguh seperti Mas Tanto bilang. Ya. Melakukan triple role, bukan hanya sebagai sosok ibu, Betul. pengurus rumah tangga, perekonomian juga, pelaku perekonomian di rumah tangga. Itu strategi yang bagus. Apa yang membuat inspirasi sosok perempuan yang diangkat menurut Mas Tanto? Sosok saya kembali ke istri sebenarnya. Bagaimana menginformasikan sebuah berita ke anak itu kan dia lebih telaten. Betul. Sedangkan sosialisasi terkait dengan Merapi, ya. Saya paham. Ada sense perempuan yang itu memang tidak dimiliki laki-laki ya. Terus mohon maaf, tanda Alamiah kutip ya, juga, alamiah. tatkala bincang-bincang di lingkungan, kan lebih perempuan Iya. daripada laki-laki. bukan iya. menggibah, bukan, tapi Betul, gibahnya diganti betul, temanya betul. kan gitu dengan edukasi, Topiknya mengedukasi, ya, mengedukasi. topik yang lebih mengedukasi. Ini strategi yang bagus sekali. Mungkin ini bisa jadi salah satu percontohan bagi desa yang lain atau bagi tempat-tempat yang lain gitu. Ini menarik sekali. Ada lagi yang lain, Mas Tanto, program-program masih seputar dalam ketatanan normalan baru mungkin? Ya, yang jelas saya tidak bosan-bosannya dengan tim Satgas di desa itu bukan mengedukasi sebenarnya. Kami memberikan pemahaman tentang kemandirian, kesadaran bagaimana menanggulangi pandemi ini. Karena tidak bisa kita menekan apapun, semuanya kembali ke kesadaran. Itu yang kita tanamkan, bagaimana memunculkan mindset tentang sadar dengan bencana itu aja. Apa tantangan terberat, Mas Tanto, sejauh ini yang pernah dilakukan, mungkin khususnya mungkin di masa seperti ini? Saya rasa ini memang tak mudah, bukan hanya untuk Mas Tanto ya, semua orang, karena di sisi perekonomian juga melemah. Betul. Gitu. Banyak hal sebenarnya, tapi sederhana saja yang kami angkat di desa saya. Contoh seperti kemarin kita bagaimana menekan angka kerisauan lah di masyarakat, kegalauan bagaimana tentang Simpang siur informasi dampak pandemi ini. Salah satunya kita, alhamdulillah kita punya tabungan bencana, bahasa jimpitan, bahasa sodakoh beras di saya. Jadi ada sodakoh beras, ada sodakoh sungai, ada sodakoh lingkungan. Ya, alhamdulillah itu bisa menutup sedikit kerisauan masyarakat. Kita bisa ketahanan pangan bisa kita ambilkan dari sodakoh beras itu, dikembalikan lagi dari masyarakat. Padahal ini memang sodakoh beras atau tadi programnya itu memang sebenarnya nggak khusus untuk ini ya Mas ya? Bisa buat kesehatan, buat sosial yang lain. Kebetulan ada. Jadi ada yang urgent itu yang diutamakan. Oke, keren sekali. Kalau dari menurut Mas Tanto sendiri selama menjadi relawan, kalau saya lihat ini kostumnya hari ini ada rescue ya, kita langsung bisa menangkap lah ya itu.
Itu selain tadi terinspirasi juga oleh sosok atau tokoh yang menurut Mas Santo itu menjadi inspirasi, kemudian istri juga gitu. Skema penanggulangan yang baik atau yang tepat di wilayah Jawa Tengah atau di Magelang ini seperti apa menurut Mas Santo? Apakah itu juga berbeda dengan provinsi lain mungkin? Saya kira ada hal yang baku ya dalam penanganan bencana, bahwa ada 3 prinsip di sana, bahwa one command, one cop, one rule kan. Tapi pada penanganan itu ada sebelum, saat, sesudah kan gitu. Tapi ini menurut saya sendiri sebagai pelaku praktisi penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah setiap apapun libatkanlah masyarakat dalam menyusun apapun. Jadi kita jangan sampai bahwa kita adalah orang yang ahli. Ya, karena tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat ya Mas Santo. Dari perencanaan sampai ke pelaksanaan sampai ke monitoring itu masyarakat dilibatkan. Karena kita kan tujuannya menyelamatkan masyarakat. Jadi masyarakat ya, masyarakat bukan itulah hanya yang harus tangguh kan gitu. Menjadi korban, tapi sudah saatnya menjadi pelaku penanggulangan. Kita lanjutkan lagi Mas Santo, kita masuk ke segmen Mac News Magelang News Magazine. Pemirsa, Satgas TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyumas mengajak pemuda desa Petaunan bermain voli. Nah, ini asik-asik berolahraga juga untuk mempertahankan kesehatan ya Mas, imun dengan menjaga imun. Kita saksikan bersama pemirsa. Berbagai cara dilakukan Satgas TMMD reguler ke-108 Kodim 0701 Banyumas untuk menjaga kondisi fisiknya tetap bugar. Salah satunya dengan bermain voli bersama pemuda di lokasi desa sasaran. Kegiatan ini sekaligus untuk menjalin keakraban dengan pemuda di Desa Petaunan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sore hari setelah selesai melaksanakan kegiatan TMMD. Kebetulan di Desa Petaunan ada fasilitas lapangan voli di Kompleks MI Ma'aruf NU Petaunan. Setelah diperbaiki bersama pemuda setempat, akhirnya bisa digunakan untuk berolahraga bersama sekaligus untuk sarana menjalin keakraban dengan pemuda. Dikemukakan banyak hal positif yang didapat dengan menggelar voli bersama pemuda desa sasaran itu. Selain sebagai wahana hiburan dan juga stamina, sekaligus bisa untuk menjalin keakraban dengan warga. Miftahuddin, salah satu pemuda desa Petaunan yang merupakan guru olahraga di MI Ma'arif NU Petaunan menyampaikan menyambut positif dengan prakarsa dari para tentara Satgas TMMD yang menggelar olahraga voli bersama pemuda Petaunan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahuddin, di mana saya adalah salah satu guru di MI Ma'arif NU 1 Petaunan. Pada kesempatan sore hari ini, kami sedang melaksanakan kegiatan olahraga bola voli bersama Satgas TMMD yang ke-108 Kodim 0701 Kabupaten Banyumas, di mana para Satgas TMMD reguler yang ke-108 ini bertempat di MI Ma'arif NU 1 Petaunan. Kami dari pihak madrasah mewakili Bapak dan Ibu dan juga Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih atas tempat dan juga para Satgas TMMD yang sudi telah melaksanakan ataupun menginap di madrasah kami meskipun keadaan di madrasah ini belum maksimal. Kemudian yang selanjutnya bahwasanya tujuan daripada para Satgas TMMD reguler yang ke-108 ini adalah untuk membangun atau membantu pengecoran jalan sarana wisata Curug Nangga di Desa Petaunan. Kemudian untuk kegiatan olahraga pada sore hari ini hampir setiap sore kita laksanakan, khususnya dari para pemuda Desa Petaunan dan juga para Satgas TMMD reguler yang ke-108 Kodim 0701 Banyumas yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi, keakraban dan juga sebagai sarana selain hiburan juga keakraban bagi para pemuda Desa Petaunan dan juga para Satgas TMMD
reguler yang ke-108 Kodim 0701 Banyumas. Sekali lagi saya ucapkan kepada Kepala Desa juga yang telah merekomendasikan untuk Basecamp Satgas TMMD reguler yang ke-108 ini di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 1 Petahunan ini. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan Magelang TV. Baik pemirsa, tadi kita sempat menyaksikan bagaimana teman-teman bermain voli. Kita kembali lagi ngobrol bersama asli Wong Magelang, karena ini adalah Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Kita lagi merebuk dan juga membahas tentang penanggulangan bencana ya Mas Tanto. Ada strategi-strategi khusus yang tadi Mas Tanto ceritakan sebagai pelaku dan juga yang sudah berpengalaman tentu saja di situ. Apa yang menurut Mas Tanto tadi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana? Ya. Satu hal, karena masyarakat itu jangan jadikan objek itu aja, tapi jadikanlah subjek sebagai pelaku, karena bertanggung jawab pada pribadinya masing-masing. Tentunya nanti tahapannya kan bagaimana pemahaman penanggulangan bencana ini bisa sampai ke ranah yang terkecil yaitu keluarga. Betul. Konsepnya sederhana. Tatkala saya membuat namanya evakuasi responsif mandiri, itu dilakukan oleh mereka sendiri. Oke. Ya, jadi kemandirian itu yang betul. dibentuk ya Mas Tanto? Ya, saya tidak lingkupnya besar, dari keluarga dulu. Dari keluarga, baru 5 meter dari keluarga itu ada kanan kiri tetangga. Disitulah pemahaman-pemahaman penanggulangan bencana berbasis masyarakat seperti itu. Baru ke lingkup luas lagi. Lebih besar. Alhamdulillah di desa Dukun, saya sudah membentuk tadi itu konsep saya evakuasi responsif mandiri, yang mana yang merencanakan mereka, pelaksananya mereka, yang evakuasi mereka. Keren. Harapan saya ingin seperti Jepang, jadi kalau ada mereka cukup berpengalaman di bidang bencana gempa bumi ya. Kalau ada bunyi peringatan dini, apa yang mereka lakukan? Nah itu ya siapa yang bunyikan kentongan, siapa yang menjadi petugas A, B, C, D-nya siapa? Ya mereka yang merencanakan. Berapa lama program itu berlangsung hingga saat ini? Mungkin saya percaya masyarakat di desa Mas Tanto sudah cukup mandiri untuk melakukannya. Kalau seperti mandiri belum itu? juga, Seperti sampai apa? sekarang masih proses karena tidak mudah. Betul. Makanya saya membicarakan evakuasi responsif mandiri. Semisal contoh, saya membunyikan kentongan di jam 2 malam. Yang mendengar respon itu siapa? Ada 1, 2, 3 orang, yaitu ayo ya kita terus saja menggugah masyarakat bagaimana responnya, awareness kepedulian Mau 10 orang yang respon ya kita terima. Harapan saya kan semuanya besok menjadi budaya yang betul mandiri. Karena itu tadi ya, memberikan kesadaran terhadap masyarakat agar masyarakat lebih peduli. Ini sebenarnya juga untuk bersama ya, bukan hanya untuk belum tentu saya memahami bahwa itu ada bahaya Merapi loh, atau ini. Kalau merasa mereka nggak bahaya, nggak bisa dipaksakan kan. Tapi kalau memang merasa bahaya, mendengar suara kentongan peringatan di, ada bahaya, dengan sendirinya dia akan muncul. Karena muncul kesadaran diri tadi ya. Memang tak mudah seperti Mas Tanto sampaikan. 6 tahun ini saya melalui ini, menurut saya sampai sekarang saya belum berhasil. Tapi setidaknya sudah kita mulai. Betul. Karena kapan lagi? Kalau memang harus segera dimulai. Ini memang sangat challenging sekali. Tapi Mas Tanto sudah luar biasa memulai itu dari taraf yang kecil dulu, kemudian kemudian berkembang. Mas Tanto, kalau dilihat sendiri dari hingga sekarang ya Mas Tanto ya, perkembangan meski tatanan kenormalan baru atau apa sebenarnya hal yang menurut Mas Tanto ini menarik di lingkungan masyarakat Mas Tanto sendiri? Jujur ya, ini jawaban saya jujur terkait dengan pandemi ini ya, dengan new normal. Yang pasti pemahaman new normal, hidup yang baru di masyarakat adalah hidup kembali normal seperti kemarin. Persepsinya kan begitu, tetapi ini kadang ada distorsi informasi. Betul, dan sampai sekarang pun saya tetap masih memahamkan itu. Karena saya sendiri secara pribadi belum memahami apa yang normal. Jujur saja saya bilang, apakah ini seperti apa, tentunya mau ke era seperti apa. Tapi yang jelas kita tetap mencoba beradaptasi. Protokol kesehatan saja yang kita yang dibuat oleh masyarakat pusat, pemerintah pusat sampai ke bawah ya. Masker, cuci tangan, jaga, ya itu aja. Memang banyak hal yang
masih kita dalam fase pemahaman ya Mas ya. Iya, Ini iya. fase normal baru ini seperti apa harus memahamkannya. Mungkin Mas Tanto terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, entah itu khususnya di Desa Mas Tanto atau masyarakat secara umumnya terkait kebencanaan dan juga keterlibatan masyarakat. Saya mengutip rekan saya, Mas Amin, dia dari Komandan Sarkoma Kota Magelang. Sarkoma Ya, Magelang. bahwa kita itu kudu kuat karena masih banyak senyum yang harus kita buat. Wow. Nah, itu. Dengan caranya apa? Ayo mari kita saling sinergis antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha. Bagaimana kita menciptakan sebuah kesiapsiagaan dalam menghadapi bahaya atau ancaman. Dalam kutip, semoga tidak ada bencana, gitu aja. Amin, Cukup amin, bahaya dan ancaman. Kuatkan kemampuan, kuatkan gotong royong, itu saja. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Sama-sama. Mas Tanto. Saya banyak belajar hal ini Sama-sama, tentu saya juga saja. belajar. Selamat beraktivitas kembali. Terima Semoga kasih. nanti ada kesempatan lagi untuk berjumpa lagi, kita Amin. ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak Mas Tanto. Itu tadi obrolan yang cukup menarik bersama Mas Tanto. Beliau adalah Kepala Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Banyak hal yang bisa kita lakukan, dimulai dari diri kita sendiri. Memang tidak mudah, bukan hanya ini salah satu tanggung jawab dari pemerintah saja atau tim penanggulangan bencana, tapi tanggung jawab kita semua. Dimulai dari diri Anda. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.